Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Sehat semua teman-teman ya. Baik teman-teman, seperti biasa memang banyak hal ya, perjalanan kehidupan di dunia ini kita banyak hal yang memang selalu tanpa henti, setiap saat, setiap detik kita memang dituntut untuk betul-betul terus menganalisa dan belajar dengan perkembangan dunia ya. Perkembangan di dunia ini banyak, baik itu ekonomi, baik itu sosial, baik itu politik dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, setiap video saya coba sebetulnya terlalu banyak pembahasan ya, sebenarnya banyak pembahasan yang sebetulnya penting gitu ya. Cuman untuk meminimalisir dan lebih memfokuskan, saya tidak membahas yang apakah itu drama dari para pemain elit global ya. Ya, saya di sini yang ringan-ringan saja ya. Karena terlalu banyaklah analisis yang saya temui menyangkut konspirasi-konspirasi tentang masa depan ya, baik itu menyangkut ekonomi, perang dunia ketiga, teknologi dan lain sebagainya, terlalu banyak sekali. Nah, dalam hal ini karena memang menyangkut dari bahasan-bahasan dari video-video sebelumnya ya, memang kita fokus coba untuk satu saja dulu ya. Kita coba ikutin dengan project Pi Network ini sejauh mana seperti apa ya. Kita ambil yang ringan-ringan dulu tentang satu buah cryptocurrency yang muncul di dunia saat ini ya, yang kebetulan memang sedang menggoncang dunia kripto ya. Kita tahu seperti itu, dan walaupun memang saat ini mungkin banyak hal yang menjadi para pionir kecewa dan sebagainya, tetapi belum jelas keputusan akhir seperti apa dan bagaimana, kita belum tahu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lihat aja dulu yang ringan-ringan, informasi apa yang ada di luaran sana, diambil dari beberapa sumber ya, dari X, dari yang lain-lain. Kita coba lihat yang pertama, ini dari Forbes saya ambil. Kenapa? Memang ini tidak ada hubungannya dengan Pi Network, tetapi ini adalah cuitan yang saya rasa cocoklah untuk dijadikan salah satu kemiripan dari perjalanan kita, di mana memang hukumnya seperti ini. Sementara pendapatan pasif memerlukan kerja awal, katanya. Kalau orang mau mendapatkan sesuatu yang pasif sifatnya, yang berkelanjutan, itu memerlukan kerja awal dan biasanya memelihara keberlanjutan. Pendapatan ini ya, ini menyangkut ekonomi tentunya. Forbes ini ya. Pendapatan ini memberikan aliran pendapatan yang stabil dengan upaya harian minimal ya, setelah Anda menyiapkan alirannya. Ini memang paham ini tentang leadership sebenarnya, kepemimpinan. Ini tidak ada hubungannya dengan penelitian, tetapi saya menarik dengan perkataan ini bahwa memang sesuatu hal yang kedepannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih ringan, tentunya diawali dengan hal-hal yang berat ya, perjuangan yang panjang, yang lama, maintenance-nya juga ya, dan lain sebagainya. Skalabilitasnya juga harus jelas, barulah nanti effortnya adalah menerima buah atau hasil di akhir, seperti itu. Contoh misalkan perjuangan Bitcoin dari beberapa beberapa belas tahun yang lalu ya. Artinya dia juga berawal dari berapa ya, perjuangan seperti apa. Ibarat kata misalkan lah, Bitcoin ini sebuah perjuangan ketika kita lihat hingga nilai saat ini ya, walaupun fluktuasinya luar biasa, roller coaster banget gitu kan. Tetapi setidaknya memang ketika awal kenal, kita punya stok, artinya punya saving dalam bentuk Bitcoin, setidaknya kita sekarang ada hasil yang lumayan ya, dilihat daripada value di market kan gitu. Nah, ini adalah salah satu asimilasi dari perkataan yang saya ambil di Forbes ini. Itu aja sih. Oke, kemudian Bitcoin gimana kita tahu, beberapa hari yang lalu telah diresmikan oleh Presiden Trump ya, dan itu real, itu asli, dan itu nyata, sudah ditandatangani ya. Itu menjadi cadangan daripada mata uang Amerika Serikat. Dan apa selanjutnya? Ya, mari kita lihat ya, permainan dunia ini yang tidak lebih dari sekedar pertunjukan ya. Pertunjukan apalagi yang akan kita tonton ya. Jadi kita tidak terlalu kita berusaha untuk tidak terlalu FOMO juga, tidak terlalu euforia berlebihan juga bagi
Terutama bagi saya pribadi ya, kalau saya pribadi boleh sharing ya, saya dibawa rileks aja, bawa santai aja, toh kita masih banyak hal-hal yang lebih penting. Tetapi ini juga tidak terlepas daripada tuntutan kita untuk memahami dan mempelajari perkembangan zaman gitu teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya ini dari Pin Network ya, V81 Mall. Sebenarnya ini pernah ada aplikasinya juga akun ini, tetapi sekarang entah aplikasinya kemana ya, saya juga nggak tahu, entah ditelan apa gitu. Tapi next mungkin ada lagi, tapi nggak tahu juga. Coba teman-teman cek aja ya. Di sini memberikan komentar di cuitan X-nya, membanjiri komentar dengan hal. Nah, ini yang ketika Trump kemarin live ya, mengumumkan bahwa Bitcoin menjadi salah satu ya mata uang cadangan Amerika Serikat ini banyak balik komentar, banyak sekali di apa namanya kanal channel daripada CNBC ini yang mengetikkan GCP ya, kemudian revolusi, kemudian Pi Network, banyak banget teman-teman. Kalau ngelihat live-nya itu lucu loh, terus naik ke atas, berjalan terus. Itu Pi Network pionir itu luar biasa sekali teman-teman, luar biasa sekali. Saya lihat sampai saya ketawa sendiri, sampai wah bener-bener ternyata gila ya, perjuangan para pionir ini luar biasa. Nah, ini Presiden Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif katanya. Ini perintah eksekutif, siapa eksekutifnya ini ya? Ini jadi tanda tanya besar buat kita. Ini siapa di eksekutif ini kan? Apakah ada kaitannya dengan elit global atau mungkin Illuminati atau apa, kita nggak tahu ya. Mendirikan cadangan Bitcoin strategis AS katanya. Leluconnya sudah kelewat batas. Bisakah seseorang menjelaskan apa yang sebenarnya mereka coba lakukan ya? Nah, kita nggak tahu ya, karena memang ketika dirunut dari histori, panjang kali lebar ya, histori dari mulai kejayaan sebuah negara, dari mulai genggaman ekonomi dunia, ini memang ada runutannya dan terlalu panjang juga ya kalau ngebahas. Makanya saya bilang kita yang ringan-ringan aja lah. Oke lah, intinya Amerika sudah mengakui seperti itu, sudah meresmikan, dan nyatanya memang ke dunia kripto juga tidak begitu berefek yang signifikan. Toh ketika setelah ditandatangan kan market tetap dam kan, tidak langsung pembuas melejit atau bagaimana. Misalkan contoh setelah Trump menyatakan seperti itu, Bitcoin jadi 5 miliar misalkan, kan tidak. Nah, ini tidak menjamin ya kalau saya lihat, walaupun memang ada pengaruh ya ke depan barangkali, tapi ya kita, makanya drama ini kita tonton aja teman-teman ya, jangan dibawain. Nah, kemudian CZ Binance ya di sini, jadi CoinMarketCap memiliki fitur baru tentang ini. Dia melirik daripada CoinMarketCap ya, ada fitur baru katanya tentang alt season ya, sesi ALT coin. Dari 100 altcoin teratas, berapa banyak diantaranya yang mengungguli Bitcoin selama dalam 90 hari terakhir? Saya pikir ini adalah sistem pemeringkatan yang sulit katanya. 50 mungkin merupakan skor yang sangat bagus. Ya, ini CZ Binance memperhatikan daripada perkembangan. Nah, makanya kan saya bilang CZ Binance nggak mungkin nggak tahu Pi Network. Sudah pasti tahu ketika apalagi dia mengontrol daripada CoinMarketCap kan. Setiap bursa itu sudah pasti mereka mengontrol CMC. Nah, ini memang alhamdulillahnya kan kemarin di video sebelumnya saya sampaikan ya, kita coba buka sama-sama bahwa di CMC kita peringkat 11. Dan nggak mungkin nggak dilirik. Dan kalau misalkan memang itu hal yang baru, apalagi nih baru nih, nah, kan nggak mungkin nggak tahu ya. Tapi ya kita lagi-lagi hal terakhir ya, kita tonton aja dulu, jangan terlalu banyak spekulasi tanpa data. Ini yang akan menyebabkan bahkan justru kita jadi salah kaprah. Oke, kemudian ini akun Satoshi Nakamoto nih lucu. Nanti kita lihat akunnya ada 2 nih. Intinya kita ikutin sajalah. Ini benar atau tidak saya juga tidak tahu, Allahu alam. Ini siapa dan dari mana sebetulnya, ini orangnya sebetulnya siapa yang mengendalikan akun ini, kita nggak pernah tahu ya. Ini fake atau asli, saya nggak peduli lah, artinya nggak peduli ini asli atau fake ya. Intinya kita lihat cuitannya aja dulu, kita lihat kontennya yang disuguhkan, apakah memang ada effort baik ke kita atau tidak, itu aja lah.
Ke komunitas Big Alert katanya Binance dikabarkan akan mencantumkan fee pada tanggal 14 Maret. Ya memang kalau kita berdoa saja mudah-mudahan ini betul ya. Kalaupun tidak ya kita tonton lagi dramanya kan begitu. Ya 14 Maret yang bertepatan dengan hari Pi, hari besar bagi semua pionir di seluruh dunia. Jika Pi Day 2025 berjalan sesuai rencana, Pi mungkin akan mengungguli kripto seperti SUI dan TON dalam harga sebelum bulan berakhir. Ya artinya dalam 1 bulan Maret ini ya 3,14 dolar akan segera hadir. Ya artinya Satoshi Nakamoto juga tidak muluk-muluk di sini 3,14 ya akan segera hadir. Artinya dia melihat pergerakan market. Inilah namanya pertumbuhan organik. Lagi-lagi kalau kita berbicara masalah urusan organik daripada market, ini nggak bisa kita memaksakan satu value yang memang di luar daripada ketentuan organiknya market. Ini yang jadi problem sekarang kan di kalangan pionir ini. Makanya satu hal yang saya nantilah coba kita bahas ya di akhir mungkin ya, karena memang ada beberapa satu saja nih duluin ya, satu saja perkataan Nicholas bahwa harga kita tidak bisa menentukan ya, kami hanya membuat koin ya, harga yang menentukan adalah para pionir Anda sendiri. Nah ini kan perkataan ambigu teman-teman, ini yang perlu saya garis bawahi. Perkataan ambigu daripada Nicholas ini memiliki dua makna kalau saya melihat. Yang pertama, makna diserahkan ke pionir itu artinya ketika memang itu diakui adanya sistem global consensus value. Melalui apa global consensus value itu? Bukan hanya serta-merta perkataan dan kesepakatan saja, tetapi ada dari faktor teknologinya yang membuat kesepakatan itu menjadi real. Ada dari faktor perhitungan finance-nya ketika memang itu dijadikan value yang real. Nah ini kan harus jelas. Sampai saat ini siapa yang mungkin ada beberapa keterangan-keterangan orang di luaran sana yang membahas tentang GCV berdalih segala macam. Itu kan kalau saya rata-rata melihat itu subjektif daripada personal itu sendiri, karena tidak dilandaskan teknologi, tidak dilandaskan perhitungan finance lembaga tertentu. Jadi masih bersifat subjektif terhadap yang memberikan pemahaman tentang GCP. Tetapi apapun itu saya hanya bisa menonton teman-teman. Ya kan saya bilang dari dulu, saya mendukung tidak mendukung juga tidak. Artinya ya berhasil yang memperjuangkan, saya ikut bersyukur alhamdulillah. Tetapi tidak berhasil juga ya nggak ada masalah. Karena kenapa? Karena saya yang tadi perkataannya Nicholas patokannya ambigu. Yang pertama bisa saja memang seperti itu tadi diserahkan ke pionir itu, ya pionir tentukan kalau memang ingin memiliki harga satu koin sekian ya sudah selesai. Tapi apakah bisa itu tembus ya ketentuan itu di luar daripada peraturan kripto yang sudah ada ya, peraturan-peraturan dan kepatuhan hukum di dunia kripto yang sudah ada. Tetapi satu makna lagi yang saya terjemahkan dari perkataan Nicholas itu adalah menyerahkan ke pionir itu artinya adalah sesuai market. Artinya adalah sesuai perkembangan pertumbuhan value secara organik seperti saat ini. Ya memang di awal saya pun jujur manusiawi ikut merasa kecewa ketika memang diawali dengan bursa gitu loh. Diawali dengan bursa. Karena kenapa? Karena ya itulah, makanya nanti di akhir kita lanjutkan biar tambah penasaran. Oke lah, kita baca dulu ya beberapa cuitan dari luaran sana, kita belajar dari apa pemahaman mereka terkait masalah urusan what happen dengan terjadinya dibuka dulu diawali bursa, nanti kita di akhir. Oke, selanjutnya ini dari Picor Team resmi ya, Cheng Diaofan mengatakan pelopor fokuslah pada apa yang penting dan apa yang membuat perbedaan di dunia kripto. Tetapi memang banyak yang melihat bahwa ketika memang dilihat dari segi mimik, memang mimiknya mimik lemes ya. Cheng Diaofan menyampaikannya tidak terlalu penuh full antusias ya, semangat dan riang gembira tidak, tetapi memang semacam kayak ada beban tersendiri. Tapi ya Allahu alam, itu kan tebakan
orang-orang awam seperti saya kan gitu, kita juga nggak tahu, saya juga nggak tahu, tapi yang jelas memang banyak juga teman-teman yang menyampaikan seperti itu. Tetapi Ceng Daopan tetap memberikan semangat bahwa pelopor katanya fokuslah pada apa yang penting dan apa yang membuat perbedaan di dunia kripto. Nah memang kalau perbedaan mungkin kita dari awal mempelajari Picoin ini memang berbeda ya, proyeknya berbeda, kemudian cara-caranya juga berbeda ya, kemudian adopsinya juga berbeda ya, peraturan dan sebagainya juga berbeda memang gitu kan. Nah tetapi ya tadi menyangkut ke sebelumnya, nah kalau diawali dengan bursa bagaimana itu nanti next terakhir ya, tetapi ini arahan dari Picor Team bahwa kita fokus ya, kita berdoa saja mudah-mudahan ini memang baik adanya. Baik itu gini, artinya ini juga penuh dengan ambigu, kata baik dalam urusan finansial cryptocurrency yang saat ini memang baru muncul. Dan memang ini bukan apa-apa kita, artinya apa-apa kita itu bukan hal sesuatu yang bagaimana-bagaimana, tapi ini kita mengikuti swasta yang masih notabene terpengaruh dengan market, ya kita hanya bisa berdoa saja ada baik buat kita, ada effort baik dan positif buat kehidupan kita. Setidaknya kan saya selalu bilang, sederhananya gini aja lah, simpelnya dasarnya. Dengan kita mengikuti proyek ini, setidaknya kita bisa terbantu ada dalam pemenuhan kebutuhan hidup kita. Barangkali kalau harganya lumayan gitu loh, berapapun itu, setidaknya kita bisa terbagi untuk melanjutkan perjalanan dan perjuangan hidup kita di bumi ini, di dunia ini kan gitu. Intinya gitu aja, simpel aja dulu. Ya nggak usah berat-berat. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini ada postingan juga di X, Presiden AS Donald Trump menyebutkan, nah ini heboh juga kemarin, banyak yang japri ke saya, Bang itu Trump bener nggak sih, Bang Trump bener nggak sih? Jujur ya, saya jujur memang saya tidak coba terlalu antusias untuk cari Trump mengatakan tentang Pineapple dan sebagainya, kemudian saya translate juga karena antusias saya berbeda, bukan ke situ. Ya mohon maaf ya, tapi ini ada satu cuitan ya teman-teman, katanya Presiden AS Donald Trump menyebutkan Pi 4 kali selama KTT kripto pada 3/7/2025, artinya tanggal 7 bulan Maret 2025. Ini katanya pada menit 15 ya 06, Trump mengatakan begini, saya dengar ada yang namanya Pi Network, banyak sekali orang yang menyukainya. Nah, sebuah anggukan singkat atas popularitasnya yang semakin meningkat. Kemudian pada menit 15.15, saya mendengar tentang koin bernama Pi dan banyak orang menambangnya di ponsel mereka. Mungkin kita harus mempertimbangkannya, jika bagus, mengapa tidak membiarkannya tumbuh di Amerika? Itu mengisyaratkan potensi dukungan, katanya begitu. Kemudian pada menit 15.20, saya baru saja mendapatkan lebih banyak laporan tentang jaringan Pi ini, ya mungkin karena cuitan itu kali. Mereka mengatakan jutaan orang menambang secara gratis di ponsel mereka. Jika itu benar, itu ide bagus. Itu ide yang jenius. Mungkin kita akan mengundang mereka untuk berbicara, memuji konsep tersebut dan menyarankan pertemuan. Kemudian 15.30, saya baru saja mendengar lebih banyak tentang Pi Network dari David, katanya gitu. David Shark. Mereka mengatakan bahwa jaringan ini gratis, mudah digunakan, dan jutaan orang telah bergabung. Ini mungkin yang kita butuhkan untuk menghadirkan kripto kepada semua orang, yang akan mengirim tim saya untuk menelitinya lebih lanjut, ya, mengonfirmasi ulasan serius. Jadi perkataan ini sampai saat ini saya memang tidak mendapatkan videonya teman-teman, jujur aja. Jadi saya perkataan yang menit-menit ini 15 ya, 15 saya nggak dapet ini. Ya, apakah betul ada? Kalau teman-teman tolong kasih informasi ke saya, bantu saya, barangkali bisa kirim link ya di komentar ya, jadi supaya saya juga bisa tahu, setidaknya buat di saya pribadi ya. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kalau ada yang mau bantu. Ada link video yang mengatakan ini, saya coba terjemahkan, saya coba analisa, tetapi saya memang belum menemukan, dan karena memang ada kesibukan lain juga, saya tidak fokus mencari video itu. Dan ini benar atau tidak saya nggak tahu, tetapi kalau memang ini benar ya bagus, artinya ada respon. Tetapi dengan perkataan seperti ini artinya Presiden Trump juga nggak tahu kehadiran Pi Network ya. Mungkin artinya apakah ya dia kan kesibukannya beda ya, jadi nggak melulu mengurusi cryptocurrency ya kan gitu ya. Tetapi dengan kehebohan sekarang, apalagi di komen-komen itu kan rame banget ya, bisa jadi sekarang sudah tembus di telinganya Donald Trump gitu kan. Karena kan saya bilang project sekelas project Pi pun itu bukan project pemerintah Amerika. Jadi inilah yang kadang
saya melihat Pi Network ini apakah golongannya memang elit global atau mungkin apa dan bagaimana seperti itu ya. Jadi lagi-lagi kalau menyangkut paut dengan apa namanya yang namanya konspirasi ya terlalu melebar dan terlalu dalam juga, terlalu jauh juga dan perlu banyak referensi juga. Kuncinya adalah teman-teman sering baca, sering cari, ya penuh dengan penasaran, baik itu di YouTube atau Google, silahkan dipelajari karena memang jujur kalau saya memang ada beberapa yang saya pelajari, saya pahami. Kalau saya ulas juga wah kebanyakan terlalu melebar ya, silahkan aja pelajari sendiri. Next mungkin suatu saat ketika memang sudah cooling down masalah urusan project ya, kita sekali-kali sharing masalah hal-hal seperti itu ya, masalah-masalah apa namanya konspirasi di tingkat global. Tetapi inilah ulasan daripada Donald Trump ya, kita nggak tahu benar atau tidak, kita berdoa yang terbaik saja, udah itu aja. Adapun masalah effortnya kepi segala macam, kita tidak pegang kendali, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kemampuan kita hanya menonton. Apalagi orang awam seperti saya hanya bisa menonton, mengikuti apapun drama para elit yang lakukan, ya para penguasa dunia yang lakukan, tidak bisa dilawan. Gitu, artinya baik itu melibatkan teknologi ataupun kebijakan politik tidak bisa dilawan karena kita bukan siapa-siapa ya, kita hanya bisa mempelajari dan memberikan informasi satu sama lain. Ketika ada sesuatu hal yang memang ada effort, ada pengaruhnya, kita sudah mengetahui dan siap sedia untuk melakukan tindakan-tindakan preventif buat minimal diri kita pribadi, itu aja. Oke, selanjutnya. Nah, ini teman-teman lucu ya. Ini ada dua, Satoshi Nakamoto yang satu, ini yang kedua. Nah, di sini memang teman-teman bisa lihat di sini nickname-nya adalah @s_nakatomo, bukan Nakamoto. Tetapi di sini udah centang biru dan di sini Japonya. Ini memang bergabungnya 2008. Dia sudah belasan tahun yang lalu. Artinya memang sudah belasan ya, udah berapa puluh tahun lalu ini ya. Artinya udah lama banget gitulah. Nah, ini di sini developer. Di sini untuk keterangannya software developer, programmer dan software engineer. Jadi artinya ada dua. Kemudian muncul lagi nih akun yang kedua ya. Ini dari California, USA, bergabung di Juli 2024 akunnya. Tetapi memang tidak hidup. Dari mulai ini pun memang nggak hidup ya. Dan apalagi ini muncul bikin kehebohan tersendiri. Nah, dua akun ini dengan nama yang sama, Satoshi Nakamoto ya, yang satu centang biru, yang satu tidak. Kemudian nickname-nya Satsin Nakamoto katanya ya. Kemudian ini Nakatomo. Nah, Allahu alam, artinya dua akun ini adalah mendukung Pi saat ini. Ya, ini benar atau tidak silahkan verifikasi teman-teman sendiri. Saya tidak mau mengklaim bahwa ini real Satoshi Nakamoto atau tidak, karena sampai sejauh ini masih Satoshi Nakamoto itu masih ini misterius gitu loh. Tidak ada yang tahu keaslian dan kebenaran seperti apa, tidak ada yang tahu sama sekali. Ya. Jadi unknown lah. Ya, ini juga saya katakan unknown. Ini kan followingnya juga cuma 7, yang ini 75. Ini followernya 5.000, yang ini 66.000. Ya, jadi I don't know. Kalau misalkan yang kemarin kan memang yang lebih curiga, yang bikin heboh ini karena ini 2008 akunnya. Nah, ini ada lagi yang baru 2024. Oke lah, teman-teman silakan aja. Yang pasti kedua akun ini adalah mendukung Pi, ya. Dan pemahamannya juga baik adanya ya, sesuai dengan Project Pi. Oke, kita lanjut. Nah, ini dari yang akun yang pertama yang centang biru. Katanya gini, jangan tertipu oleh manipulasi. Jelas. Lagi-lagi ya gimana ya, walaupun bursa dijadikan bank di masa depan nanti, tapi ya gitulah. Kalau saya sih melihat ya bursa juga cari untung. Nggak mungkin mereka menghadirkan sebuah bursa kalau pencipta bursanya itu tidak dapat untung, gitu aja lah. Mau desentralisasi ataupun tidak, keuntungan itu udah pasti harus mereka raih, harus mereka dapat. Bagaimana cara mau melalui jalur teknologi ataupun tidak, kan gitu. Jadi intinya memang di sini jangan tertipu oleh manipulasi ya banyaklah. Artinya tetap bursa juga bisa memanipulasi. Pergerakan harga jangka pendek tidak menentukan nilai sebenarnya ya dari sebuah proyek. Ekosistem yang kuat dan jaringan yang digerakkan oleh komunitas akan selalu menang. Nah, tergantung komunitasnya berarti. Tetaplah terinformasi, tetaplah sabar dan percayalah pada desentralisasi ya. Jadi artinya saya melihat sih pionir wah pada sabar banget lah. Udah
6 tahun, bayangin aja. Sekarang walaupun memang ada yang kecewa ya, tapi tetap saya liatin pada masih antusias ya, ingin ingin lihat nanti P-Day seperti apa ya, kita lihat nanti. Intinya ini dari Satoshi Nakamoto ya, akun ini yang centang biru mengatakan bahwa intinya yang ada di bursa adalah manipulasi. Sabar aja, tunggu, itu nggak lama. Intinya begitu. Oke, kita lanjut. Pelopor Pi, perhatikan katanya, bursa memegang 230 juta Pi, itu 13% dari total pasokan yang tidak terkunci. Tapi coba tebak katanya, pelopor masih memegang 87%. Ya, kekuasaan masih ada di tangan kita katanya. Jika kita mulai menyerahkannya kepada pedagang dan bursa, kita akan melihat lebih banyak manipulasi harga, likuiditas dan kejatuhan tiba-tiba. Jadi pegang katanya, gunakan dan sebarkan Pi dalam komunitas saja. Mari kita bangun ekonomi Pi, jangan biarkan. Ya memang betul, logikanya kan begitu. Makanya ini akan menyangkut dengan pembahasan di akhir saya. Ya, menyangkut di akhir saya. Karena memang ini lebih logis ketika memang diterapkan full 100% di utilitas dulu, ya, tidak di bursa. Oke, kemudian kita lihat dulu transaksi Pi yang mencurigakan terdeteksi. Memang iya, ini Max dengan Bitget ini kok tiba-tiba ada transfer Pi dalam jumlah yang lumayan besar ke OKX. Ini ada apa? Nah, jadi di sini menyampaikan akun ini bahwa ini permainan manipulasi apa lagi, terang-terangan katanya untuk memanipulasi harga Pi. Ya itulah artinya, gimana ya saya katakan ya, bursa itu juga adalah alat. Bursa tidak terlepas daripada alat transaksi. Alat transaksi juga ada yang menciptakan, bukan tiba-tiba lahir, itu manusia yang ciptakan. Nah sekarang yang manusia yang nyiptain bursa itu perlu untung nggak? Perlu. Mau untung nggak dari situ? Mau. Itu aja lah, simple aja, logikanya kan begitu. Jadi ya namanya bursa tersentralisasi bukan desentralisasi. Nah, adapun masalah desentralisasi di wallet-wallet itu kita nggak tahu, karena yang saya lihat memang desentralisasi itu hanya salah satunya adalah ditandai dengan adanya prase. Kalau memang mereka tidak mengcopy prase kita yang ada di wallet bursa itu, kalau mereka copy sebelum kita akses, kan kita juga mana tahu siapa yang bisa menjamin, ya kita nggak tahu. Makanya memang kadang-kadang saya kadang berpikir ya, sekelas wallet non custodial pun kayak misalkan Trust Wallet segala macam, MetaMask, itu kan gunakan prase. Tapi kenapa kok masih ada yang terbobol ya, masih kadang-kadang seperti itu. Artinya ini prasenya bagaimana kan gitu. Ya tapi lagi-lagi kalau mendetailkan itu akan butuh waktu, kita tonton saja. Yang penting kita punya tindakan preventif untuk keamanan kita, ya, tindakan preventif kita semacam kayak amankan prase, password dan sebagainya, itu aja sekemampuan kita dulu. Ya, adapun kejadian-kejadian itu supaya terminimalisir, ya kita setidaknya paham tentang teknologi dasar-dasarnya. Oke, nah ini ada transferan ya, ini aneh juga ya. Oke, kemudian di sini ada cuitan juga yang 5 koin teratas dilacak di X katanya. Jadi coba dilacak di X, ternyata 5 koin teratas itu adalah yang pertama Bitcoin ya, yang kedua mengungguli itu Doge, yang ketiga muncul P-Network, yang keempat baru Ethereum, yang kelima adalah Solana. Dan ini pencapaian fantastis, bagus ya kalau untuk ngelihat daripada koin baru yang langsung benar-benar ada dominan di pasar ya, pasar market. Dari media apapun dilihat memang P-Network terus beranjak naik ya. Oke, kemudian si Jet Binance juga lagi menyampaikan pendapat yang tidak populer katanya. Dalam kripto terlalu banyak yang dihabiskan untuk mengejar keuntungan kecil dan cepat, betul ya. Jadi hati-hati, kita terlalu banyak bot yang malah justru merugikan sebenarnya. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial juga. Nih makanya ya kita saring-saring lah. Project-project yang gak jelas, yang cuman nguras energi doang, kadang udahlah, saya juga udah banyak yang dilewatin. Fokus pada tim yang beretika ya, fokus aja pada tim yang beretika dan membangun untuk jangka panjang. Uang besar dibangun perlahan dengan stamina. Artinya dibangun perlahan tapi butuh stamina. Nah ini perkataan ini saya ambil karena memang sesuai, kita itu perjuangan 6 tahun loh untuk P-Network. Stamina juga, walaupun tidak melibatkan secara direct finansial, tapi stamina kita diuji selama 6 tahun, kesabarannya ya, lawan malas untuk ngekliknya, lawan lupanya, nunggunya ya, penuh dengan penasarannya kan gitu. Itu kan salah satu bagian daripada perjuangan para pionir. Ya, dan memang
dedikasi waktu para pionir selama 6 tahun itu tidak bisa dianggap remeh ya. Kalaupun memang hasil akhir sekarang ada di bursa, diawali di bursa, ya kita next ya, nanti terakhir kita ngobrol-ngobrol masalah itu. Oke, kemudian akun Pi Network resmi mengatakan Pi Open Network kontribusi dan keterlibatan komunitas dengan utilitas, fitur, dan komunikasi Pi lebih penting dari sebelumnya katanya. Pastikan Anda mengikuti dan mendapatkan informasi dari akun media sosial resmi Pi yang autentik. Kunjungi pusatnya di sini ada ya, mainepi.com safety ya, di sini adalah akun resmi yang /safety/ ini. Teman-teman, pernah saya sampaikan di video ini, penting akun resmi ada di sini untuk melihat semua saluran komunikasi resmi Pi. Jangan percaya saluran atau akun apapun yang tidak tercantum di halaman website pusat. Itu loh. Makanya kan akun Cheng Daofan aja di X itu ada beberapa ya. Jadi kita kalau mau tahu Cheng Daofan yang asli, kita masuknya ke link mainepi.com dulu. Dari sana baru masuk ke X melalui klik link X-nya di sana. Nah, itulah yang resmi. Simpel kan, gitu aja. Jadi selain itu ya berarti bukan. Gitu aja. Oke, kemudian Bitcoin hanyalah permulaan. Ya, banyak proyek telah mengikuti jejaknya dan ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Namun seiring berjalan waktu, sebagian besar telah kehilangan sifat desentralisasinya dan berevolusi menjadi entitas terpusat. Ya, betul yang saya katakan tadi kan. Ya tersentralisasi ya, bursa juga tersentral kok. Jadi proyek mana yang harus kita dukung dan apa yang harus kita cari. Jadi katanya desentral. Banyak bot-bot mengatakan di awal promonya desentral, ujung-ujungnya apa? Tersentral juga kok. Nah, ini makanya kita memilah mana yang betul-betul murni desentral, ini mana. Ini yang harus kita lihat. Makanya yang mengatakan desentral promosi bahasa desentral itu melalui KYC juga enggak, apanya yang desentral kan gitu. Sementara syarat untuk masuk ke dunia desentral itu kan harus ada KYC, harus diverifikasi dulu bahwa ini manusia atau bukan. Karena untuk nanti akunnya betul-betul didesentralkan. Gitu loh. Jadi kalau misalkan tanpa KYC yang bot-bot itu ya bilang desentral promosi segala macam lah, tapi tiba-tiba ada di bursa dan belikan segala macam udah gitu harganya micin, ya itu ya wassalam lah. Agar suatu proyek benar-benar terdesentralisasi dan berkelanjutan, dua faktor kunci paling penting: transparansi ekosistem dan kekuatan komunitas. Transparansi jelas ya, sumber terbuka, teknologi yang dipakai juga open source ya. Tahap terhadap intervensi terpusat itu sifat daripada open source dan dapat diaudit sepenuhnya. Kemudian kekuatan komunitas. Ini kekuatan komunitas ini memang tidak boleh hanya didorong oleh investor, tetapi oleh basis pengguna yang aktif dan independen, yaitu komunitas. Desentralisasi sejati dibentuk oleh masyarakat dan dibangun oleh masyarakat. Ya, tentunya pionir di sini yang menjadi masyarakatnya. Proyek-proyek yang akan menentukan masa depan adalah proyek-proyek yang dikendalikan dan didukung oleh individu, bukan entitas tersentralisasi. Ini memang dan tingkat kesulitannya juga berbeda, teman-teman. Kalau membangun arahnya benar ke desentralisasi, ini ada tingkatan kesulitan tersendiri, tidak seperti yang tersentral. Karena kenapa? Karena kekuatannya ngandelin masyarakat, ngandelin komunitas yang besar. Maka akan tercipta nanti di situ sistem terdesentralisasi karena memang sudah ada komunitas yang besar sebagai pembentuk daripada desentral itu. Tetapi kalau misalkan memang komunitasnya tidak kompak, komunitasnya tidak ada kebersamaan, tidak kuat, tidak kokoh, ya ekosistemnya tidak berjalan, mau apa yang dibentuk desentral? Nggak bisa. Kan gitu. Masa ujung-ujungnya tersentralisasi lagi. Nah, itu bagi komunitas yang kecil mungkin. Makanya banyak yang berujung tersentral lagi. Makanya sebetulnya Pi Network sudah memenuhi itu ya, sudah memenuhi syarat itu. Oke, kita kembali ada dari akun Satoshi Nakamoto ini yang centang biru. Tidak perlu panik katanya. Nah, ini pas harga per hari ini anjlok ya. Melahirkan bukanlah hal yang tanpa rasa sakit. Ya, melahirkan sakit bener. Melahirkan itu walaupun kita laki-laki ketika ngelihat istri kita melahirkan ikut ngerasain, waduh ngeri kan gitu ya. Nah, tetapi sampai berdarah-darah loh. Nah, tapi artinya apa? Artinya memang tetap di sini ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lah, intinya gitu ya. Kita hanya bisa komentar, kita hanya bisa nonton, kita hanya berbagi, sharing kayak gitu aja lah. Ya, kita lihat perkembangan seperti apa dan bagaimana. Oke. Kemudian rumor tim pemasaran Binance dilaporkan sedang bersiap untuk kampanye besar seputar pencatatan Pi. Ya, sumber mengklaim bahwa Binance dan Pi Network telah mencapai kesepakatan untuk mempersiapkan acara khusus ini. Mekanisme pencatatan Binance baru ini pengguna hanya perlu 0,01 BNB. Nah, ini nggak tahu nih.
kalau harus berbayar. Ini maksudnya yang berbayar itu apakah komunitas Binance atau apa, kayak nggak tahu. Untuk memilih proyek favorit mereka. Kemudian proyek dengan suara terbanyak akan ditinjau untuk dicantumkan. Lagi-lagi kalau saya nggak tahu, kalau yang berbau bermodal di awal nih kadang selalu tidak terlalu ini ya, agak mencurigakan. Binance bertujuan untuk memberdayakan komunitas sambil memastikan kepatuhan. Oke ya, ini rumor, baru rumor, kita nggak tahu, kita lihat nanti. Oke, dari Forbes lagi, kebangkitan pasar ya, kebangkitan pasar saham terhapus katanya. Dow anjlok saat Trump berkata jangan perhatikan pasar saham. Jadi Trump ini punya pengaruh kuat memang terhadap pergerakan ekonomi ya, utamanya di sana di Amerika. Jadi ketika Trump mengatakan seperti itu, pasar saham anjlok katanya begitu ya. Ya karena memang sekarang Fed ini seolah-olah berseteru dengan Trump, kebijakan Trump. Karena walau bagaimanapun Fed ini kan bukan Amerika, ya Amerika ya Fed kan gitu. Jadi swasta daripada Fed ini selalu keinginannya adalah mencengkram dunia. Itu yang saya tahu. Ya terlebih kebijakan Trump ini kita nggak tahu apakah memang di luar itu apakah nanti akan sama saja bersatu dengan Fed, ya kita nggak tahu. Tapi sejauh ini yang kita perhatikan bahwa kebijakan Trump ini menggoyang daripada Fed. Kita lihat aja nanti. Oke, kemudian sekilas tentang Pinetuk. Nah ini sebelum ya kita ngobrol agak ke sana, ini ada sekilas tentang Pinetuk, pendiri daripada Pinetuk. Teman-teman kalau yang masih belum dengan jelas mengetahui siapa pendiri Pinetuk, ini nggak apa-apa, ini kita coba ulang lagi ya yang sekian tahun yang lalu. Ini Profesor Dr. Nicholas Kokalis, ilmuwan komputer USA. Pi ya memiliki pendiri terbaik dunia dari AS. Biografinya adalah nama lengkap Nicholas Kokalis, lahir Yunani 1978, masih muda, 40 lebih ya. Belum nyampe 50 ya teman-teman ya. 78, iya benar, 78 baru 40 berapa tuh? 46 ya. Keluarga katanya istri dan anak, oke. Pendidikan postdoc katanya di bidang ilmu komputer Stanford, kemudian PhD di bidang teknik elektro Stanford juga, Magister ilmu manajemen Stanford juga, ya, MSc Universitas Toronto, kemudian insinyur ilmu komputer di Universitas Kreta. Nah, pengalaman kerjanya adalah sebagai profesor Stanford ya, CS aplikasi terdesentralisasi, kemudian mantan CTO StarX ya. Dulu 4 tahun yang lalu saya coba gali StarX ini dan memang betul ya dikepalai oleh Nicholas. Kemudian kepala divisi teknologi jaringan Pi ya. Pencapaian utama adalah dibuat platform game Yola. Ini untuk pencapaiannya. Kemudian menulis tesis kontrak cerdas sebelum Ethereum. Kemudian Vitalik Buterin itu adalah muridnya ya yang membuat ETH. Kemudian mendukung 1.300 lebih startup melalui StarX. Nah, ini video 4 tahun yang lalu sudah saya sampaikan juga, sudah saya bahas juga masalah ini. Kemudian telah menerbitkan puluhan karya ilmiah. Kemudian memimpin revolusi blockchain jaringan Pi. Ya, oke. Ini sekilas tentang background daripada Nicholas Kokalis. Jadi gini teman-teman, ada satu hal yang memang pengen sharing ngopi-ngopi ya, sharing ngopi-ngopi lah bahasa saya. Karena dulu pernah saya membuat satu video bahwa ketika Pinetuk ini diawali di bursa, saya pernah katakan bahwa mungkin dulu saya pernah bahas itu, saya sampaikan mungkin saya bisa katakan Pi cenderung ke arah gagal untuk mendapatkan value tinggi. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa ya itu yang sekarang tersebar itu, bahwa di bursa ini ada kok videonya, silakan dicari aja. Itu kalau nggak salah dia 2-3 tahun yang lalu saya bikin. Saya sampaikan perkataan saya seperti itu, bahwa cenderung memiliki nilai gagal. Karena kenapa? Karena ya ini sekarang kan heboh. Karena bursa ini bisa memanipulasi dan bisa mengontrol. Mereka itu yang punya teknologi, mereka itu yang punya market, mereka itu yang punya tools untuk transaksi daripada para holder cryptocurrency gitu loh. Nah, saya berharap untuk Pinetuk ini adalah masuk dari posisi pintu utilitas dulu. Ketika di utilitas memang sudah kuat, sudah berjalan. Jadi saya pikir Pinetuk ini jalankan utilitas dulu selama 1 tahun saja. Jadi pionir ini nggak bisa menguangkan, mempiatkan nggak bisa. Mereka hanya bisa tukar barang dan jasa melalui utilitasnya Pinetuk yang sudah dimatangkan. Walaupun misalkan open network kemarin tanggal 20.
Nah, saya pikir ketika open network tanggal 20 itu bursa belum ada, tetapi utilitas yang diaktifkan. Anggaplah setahun sampai akhir tahun ini tuh utilitas. Kita nggak bisa gimana-gimana, kita hanya bisa gunakan CoinP ini di platform. Memang hampir mirip dengan enclosed mainnya, tetapi ini lebih terbuka lagi karena udah open network. Artinya apa? Sudah ada patokan harga. Buat komunitas saja ditentuin misalkan, karena lagi-lagi kan bahasanya yang tadi saya bilang Nicholas kasih kata ambigu ini bisa memunculkan memuluskan keinginan pionir untuk harga misalkan anggaplah $100 misalkan contoh. Jadi platform itu sama semua di utilitas itu, utilitas Panetwork itu patokannya yang digunakan nilainya adalah daripada 100. Jadi si barang itu berapapun harganya, barang tidak akan terpengaruh. Harga barang tersebut hanya memiliki patokan untuk biaya tukar saja dengan Panetwork. Kalau Panetwork misalkan nilai tukarnya adalah 100, ya berarti kalaupun memang barangnya itu harga 300 berarti 3 koin. Nah, seperti itu maksud saya. Saya pikirkan begitu. Kalau seperti itu dijalankan dulu utilitas selama setahun saja sampai matang, saya yakin ketika dibuka firewallnya untuk bursa, itu bursa yang akan mengikuti. Saya yakin seperti itu. Nah, tetapi yang saya khawatirkan ternyata terjadi, yaitu dibuka dulu di bursa, akhirnya kacau sekarang ya. Kacau harga di bursa ya semau dewek, karena memang pihak mereka itu yang punya tools di bursa ya bisa memanipulasi bagaimana caranya supaya apakah ada tujuan bagaimana ya mereka yang punya detail daripada tujuan jeleknya kita nggak tahu. Tapi yang jelas memang kita percayakan saja sama Kortim ya, dengan perjuangan Kortim juga 6 tahun, biaya yang dikeluarkan juga tidak sebentar. Saya rasa sekelas profesor ilmuwan komputer, background yang tadi terakhir saya sampaikan, tidak mungkin lah mereka tidak benar-benar memperjuangkan untuk value atau nilai daripada token koin mereka sendiri, karena dengan nggak mungkin micin gitu loh. Karena kenapa ya, nggak ini aja, nggak masuk akal aja teman-teman. Artinya apa yang nggak mendukung, teknologi mendukung ya, latar belakang pendiri juga keilmuan mendukung ya, dan lain sebagainya mendukung. Masa tidak ada nilai jual di koin tersebut gitu loh. Kan gitu. Kalau sekarang kalau bicara secara umum di teknik marketing ya sama juga, di marketing juga kan gitu. Apa yang bisa nilai jual? Mungkin produknya bagus, mungkin perkataan orangnya, salesnya juga menarik, ya packagingnya juga bagus, timingnya juga tepat kan gitu. Nah, termasuk juga ini di tengah dihadirkan ke masyarakat dunia, adanya hadirnya Panetwork berarti kan nilai jual saat ini yang di bursa ini tidak mencerminkan nilai jual dari kualitas project Panetwork. Nah, ini yang masih tanda tanya. Ketika yang kita tunggu saat ini adalah P-Day, nih saya berbicara sedikit ya masalah P-Day ini nanti. Kunci memang yang terakhir ini ya, kalau analisa saya pribadi, ketika memang masih tidak ada, artinya gini, saya lagi-lagi tidak mendukung satu value apapun. Namun karena saya melihat daripada utilitas yang ada yang mendukung daripada project ini, ketika memang tidak ada ketetapan value untuk, nah ini untuk nih, itu di luar masalah bursa ya, untuk komunitas Pi, ini kita bicara internal saja. Tidak ada ketetapan harga untuk komunitas Pi dan utilitas komunitas, mohon maaf, saya rasa bakal kacau. Karena kenapa? Karena nggak make sense, nggak logis lah. Artinya apa? Utilitas itu sendiri akan kacau di penerapan harga nantinya, karena tidak akan sama rata. Ini yang jadi akan problem, ya, dan akan sulit diikuti. Kalau memang tujuannya adalah bursa mengikuti utilitas, ini akan sulit karena kebanyakan orang saat ini rata-rata ya, yang mereka lihat adalah value di bursa, karena itu yang lebih umum, lebih dulu, lebih mudah, dan lebih dia bisa menguangkan di sana. Sementara utilitas Pi mungkin belum ada bursa yang memang khusus di internalnya Pi ya. Beda dengan kalau memang ada bursa sendiri, likuiditas sendiri ya. Sekarang yang melibatkan likuiditas eksternal ya mau nggak mau kita nggak bisa ngatur likuiditas mereka.
Karena itu adalah likuiditas eksternal, likuiditas bursa itu sendiri kan gitu. Nah, dari pembangunan likuiditas mereka itu sendiri yang sekarang dicurigai dimanipulasi kan. Nah, ini makanya saya sih berharap mudah-mudahan kita berdoa saja, mudah-mudahan ada penyelesaian yang baik ya nanti ketika P-Day, apakah nanti ada pengumuman apa, terlebih juga memang kemungkinan si prediksi ada roadmap baru atau apa segala macam. Kemudian pelepasan daripada beberapa platform ya aplikasi untuk full daripada akses untuk. Nah, ini saya pikir ketika memang dilepaskan ya, anggaplah 100, 50 aja atau nggak usah banyak lah, 10 aja ya, 10 aja betul-betul resmi pada launching ketika P-Day atau tanggal 15-nya atau tanggal 16-nya. Tapi kalau tidak ada penetapan harga, ya mereka semau-mau nerapin. Sekarang misalkan contoh banyak informasi bahwa perusahaan-perusahaan besar bermerek untuk mobil segala macam, misalkan contoh menerima pembayaran fee. Ya kalau kan saya pernah bahas tuh detail masalah ini di 2-3 tahun yang lalu video, nanti deh saya coba cari lagi judulnya apa ya, lupa saya juga udah lama banget. Ya kan nggak mungkin lah Pionir punya berapa banyak koin sih per Pionir, ya nggak bakalan laku juga kalau barang-barang mahal, tetap aja hanya orang-orang tertentu yang banyak koin yang bisa beli kan gitu. Kalau memang value-nya seperti sekarang yang di bursa gitu. Makanya ini saya melihat masih kacau ya, masih kacau, masih belum buat utilitas hadir ke permukaan ini masih belum bisa. Makanya saya sangat menyayangkan teman-teman di luar sana yang tempo hari, menurut saya ini luar biasa keberaniannya yang menukar rumah dengan 0, sekian pi, kemudian mobilnya 0, sekian pi dan sebagainya. Kalau tidak ada penetapan, apa yang akan terjadi? Wah, kacau udah. Gitu maksud saya. Jadi lagi-lagi dalam hal ini kita nggak usah memihak dulu, kita lihat aja, kita tonton saja apa yang akan terjadi, kita percayakan kepada Kortim. Kalau memang ada jalan yang terbaik penyelesaian ini ya silakan, tetapi apa tujuannya daripada Kortim membuka bursa dulu di awal? Ini yang saya belum temu. Apa tujuannya? Saya nggak tahu tujuan Kortim kenapa di bursa dibuka dulu dan kenapa disuplai dulu, gitu loh. Pi-nya itu diberikan dulu ke bursa oleh Kortim. Ini yang saya nggak tahu tujuannya apa gitu, nggak ngerti. Toh kalaupun memang tumbuh secara organik juga dibangun di internal, kalau udah open network kan bisa saja. Kalaupun memang tidak mau menetapkan harga, tidak mau diumumkan, bisa saja. Bagaimana buat kesepakatan dengan Pionir? Tapi ini bursa loh yang muncul duluan. Ini yang bikin apa namanya? Bikin ya gusar juga di otak gitu loh. Ini gimana ini, sementara ya bukan nggak percaya bursa. Ya mungkin bursa juga. Artinya sejauh ini kita transaksi sesuai kok dengan harga di market kan gitu. Tetapi maksud saya ketika memang ada tujuan yang baik, yang besar, mestinya hal-hal yang nantinya akan ada intervensi untuk kepentingan pribadinya daripada bursa itu sendiri, yaitu terminimalisir kalau memang pengambil keputusannya benar-benar safety banget. Nah kalau ini ya saya juga nggak nyalain juga, nggak, karena memang mungkin saya positive thinkingnya, mungkin Kortim punya tujuan tersendiri kali ya, tapi kita lihat aja nanti teman-teman. Lagi-lagi saya sampaikan, kita lihat di P-Day apakah ada kejutan apa bagaimana segala macam. Tapi yang jelas kalau teman-teman menyangka bahwa P-Day akan langsung buar, saya sih mohon maaf, saya nggak ngadopsi ke sana pemahamannya. Jadi setidaknya ada peningkatan aja dari value saat ini, itu aja ya. Oke, mohon maaf bila ada salah-salah kata, ini hanya sekedar sharing sambil ngopi ya. Lagi-lagi video ini mungkin terlalu panjang buat teman-teman, tapi ini hanya sekedar sharing, berbagi, silakan saja. Dan di luar urusan ini saya rasa teman-teman, saya harapkan dari saat ini adalah mulailah mempelajari teknologi, mulailah mempelajari finansial yang sifatnya digital, cryptocurrency utamanya. Karena ke depan berat teman-teman, berat. Saya selalu sampaikan ke anak saya, masa depanmu berat nak. Jadi kita harus betul-betul, papa sekarang coba mempelajari bla 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 lah, itu ke anak ya, seperti itu. Jadi teman-teman ya silakan aja ya. Ya wallahu alam. Artinya kita punya keyakinan masing-masing. Saya tetap kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan saya bahwa sesuatu apapun itu
tidak bisa digantungkan kepada manusia. Ya, kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa menganalisa, kita lihat apa yang akan terjadi. Insya Allah, bismillah aja semua. Oke, terima kasih. Mohon maaf dari salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.